berkati setiap umat-Mu, setiap kerinduan hati mereka, setiap beban-beban mereka. Bukankah Kau Allah yang maha tahu? Kau Allah yang mampu memberikan jalan keluar. Kau Allah yang mampu menjawab setiap doa dan seruan kami. Terima kasih Tuhan. Setiap kami sudah dibebaskan, setiap kami sudah disembuhkan, setiap kami sudah diberkati. Anak cucu kami bahkan keturunan kami diberkati. Dalam nama Yesus. Nama Yesus yang dahsyat, nama Yesus yang kami banggakan, nama Yesus yang selalu kami junjung tinggi. Terima kasih Tuhan. Hadirlah Kau dan beritakanlah firman-Mu. Tidak seorang pun kami boleh mencuri kemuliaan Tuhan. Hanya Tuhan yang dipermuliakan, hanya Tuhan yang ditinggikan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara apa kabar? Luar biasa, yes. Saudara apa kabar? Luar biasa, yes. Saudara apa kabar? Luar biasa, yes. Coba lihat kiri kanan, mukanya senyum apa masih sedih? Amin. Karena begini saudara, biar konsentrasi. Yang muda-muda lupakan dulu pacarnya, yang tua-tua lupakan dulu hutangnya. Karena katanya ada dua hal yang membuat jantung berdebar. Yang satu jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Tapi detaknya berbeda saudara. Kalau jatuh cinta detaknya itu kan duk duk duk. Kalau jatuh tempo detaknya itu duk dar begitu saudara. Saudara sudah ditawain? Amin. Makanya saudara, hidup di dalam Tuhan kita bersyukur, hidup kita pas-pasan. Maksudnya pas-pasan, pas mau beli baju uangnya ada, pas mau beli rumah uangnya ada, amin. Pas mau bayar uang sekolah uangnya ada, pas jatuh tempo uangnya ada, amin. Kita beri dong kemuliaan bagi Tuhan. Saudara silakan duduk. Namanya seorang opung di kampung sana dapat bantuan saudara, BLT. Kan ada BLT sekarang kan? Dari presiden banyak 600.000. Si opung ini nggak ngerti uang ini dari mana. Dapat lagi 600.000. Ditanya sama petugas, dari mana uang ini Pak? Si petugas bilang, itu bantuan corona opung. Opung nggak tahu corona itu apa. Dia bilangnya lah, oh syukurlah, biarlah corona itu panjang umur. Biarlah terus katanya. Karena dia tidak ngerti saudaraku. Saudaraku bersuka cita hari ini, amin. Hari ini saudaraku, sudah 2 bulan lebih saya ada di kota ini dan saya sudah melayani di tempat ini 4 kali. Saya pernah melayani ketika kesulitan datang, seorang pemazmur tuliskan, kenapa engkau tertekan hai jiwaku? Berharaplah kepada Allah. Sekali lagi aku ingin berharap kepada Allah. Terus saya juga pernah melayani tentang seorang yang luar biasa. Dia terlockdown di satu tempat. Dia menjaga diri terhadap segala yang jahat di sekelilingnya. Seorang bernama Nuh. Saudara ingat? Amin? Nuh. Dia menjaga dirinya hidup benar di tengah-tengah orang yang tidak benar. Akhirnya Tuhan mengingat dia dan keluarganya. Saya pernah berkhotbah tentang seorang yang hebat bernama Daud. Meskipun ayahnya melupakan dia, abangnya meremehkan dia, raja tidak memperhitungkan dia. Mana mungkin? Mereka bilang, mana mungkin kau bisa melawan Goliat itu? Goliat melecehkan, menghina, mengejek dia. Tetapi dia katakan, aku tidak takut, karena Tuhan yang di dalamku lebih besar. Dia hadapi Goliat itu. 2 minggu lalu saya pernah melayani saudaraku tentang seorang yang berintegritas. Integritas yang hebat kepada Tuhan dan kepada sesama. Seorang yang disebut Bapak orang beriman, Bapak orang percaya, bernama
Abraham. Nah, saya cek ternyata semua firman Tuhan itu dari perjanjian lama. Nah, hari ini saudaraku, saya akan ambil dari perjanjian baru. Saudara ingat, hari ini adalah hari Pentakosta. Hari Pentakosta artinya hari ke-50 setelah kebangkitan Kristus. Dan orang-orang mengingatnya sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Saudara, kita tidak perlu menantikan pencurahan Roh Kudus karena Roh Kudus sudah dicurahkan sekali dan untuk seterusnya, sekali dan untuk selamanya. Kita tidak perlu menantikan Roh Kudus untuk tercurah, dan justru Roh Kudus menanti untuk engkau dan aku. Maukah menerima Dia untuk dipimpin olehnya? Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, biar awal, nah biarlah Roh-Mu memimpin hidupku. Seperti lagu yang kita nyanyikan, biarlah Roh-Mu menuntun hidupku. Lalu saya mau bertanya kepada saudara, apa itu fungsi Roh Kudus? Tema kita hari ini adalah kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Apa saudara? Di sini hadir ratusan orang, suaranya seperti 3 orang. Apa temanya? Kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Lalu Roh Kudus itu apa? Apa sih dia sebenarnya? Siapakah dia? Apa fungsinya dalam hidup saudara dan dalam hidupku? Kita akan buka Yohanes 14 ayat yang ke-16. Saudara baca bersama, 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang Roh yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara, itu berbicara tentang Roh Kudus di ayat-ayat sebelumnya. Roh Kudus adalah penolong, dan Dia akan menjadi penolong saudara dan penolongku selama-lamanya. Fungsi Roh Kudus, 1, penolong. Lalu Yohanes 14 ayat 26. Baca bersama, 1, 2, 3. Tetapi Ibu yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang Bapa katakan. Fungsi yang kedua adalah penghibur. Seringkali kalau ada kemalangan, kita katakan penghiburan manusia terbatas, tetapi Roh Kuduslah yang menjadi penghibur. Lalu saudaraku, tadi temanya kuasa untuk menjadi saksi. Kenapa saya katakan kuasa? Kenapa? Kita semua tidak akan pernah bisa menjadi saksi Kristus kalau tidak ada kuasa di dalam kita. Di mana tertulis Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Oke, 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tetapi saudara dan saya akan menerima kuasa kalau apa? Kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Berarti setiap kita tidak akan pernah mampu menjadi saksi Kristus kalau tidak ada kuasa di dalam kita. Kuasa yang dari mana? Dari Roh Kudus. Nah, saudara punya terkasih. Lalu saya bertanya, kuasa untuk apa? Kuasa untuk mengalahkan musuh. Sudah tahu siapa musuhmu dan musuhku? Bukan sesama, bukan. No. Kita semua bersaudara, tidak ada permusuhan. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan sadar dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Setiap hari dia keliling dan mukanya seperti tembok, tidak malu. Diusir dia datang, diusir dia datang, diusir dia sampai dia mendapatkan siapa yang bisa dia telan. Nah, saudaraku, kuasa yang dari Roh Kudus untuk membuat kita bisa menjadi saksi Kristus.
ayat 16. Ini Paulus yang menuliskan kepada jemaat di Galatia. Kita baca bersama 1, 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menjadi. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, hiduplah di dalam Roh, hiduplah dalam tuntunan Roh, berjalanlah bersama Roh, Roh Kudus. Supaya apa? Supaya engkau tidak jatuh ke dalam daging. Memang Tuhan katakan daging lemah, Roh penuh tetapi daging lemah. Kemudian di ayat lain, saudaraku, dia menuliskan Galatia 5 ayat 24. Baca bersama, 1, 2, 3. Oke, sekarang saya tanya, siapa yang percaya kepada nama Yesus? Jangan gini, kayak si Uni ya saudara. Siapa yang percaya? Amin. Saudara dan saya percaya kepada Yesus Kristus. Dan firman Tuhan katakan, barang siapa yang menjadi milik Kristus, engkau dan aku yang sudah ditebus. Saya sudah pernah membawa perumpamaan, engkau dan kalau Anda sebenarnya bisa ekor kerbau, karena kau sudah beli dia, terserah kepadamu untuk melakukan apa terhadap kerbau itu. Nah, kita sudah dibeli, ditebus oleh darah yang mahal, berarti kita milik Kristus. Dan barang siapa engkau dan aku yang sudah menjadi milik Kristus, apa katanya? Menyalibkan daging. Menyalibkan daging. Lalu ada bingung, apa sih daging bu? Maksudnya apa sih yang harus disalibkan? Kita buka Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Oke, 1, 2, 3. Perbuatan daginglah nyata, yaitu percabulan, pencemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, dia tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Sebenarnya tidak cukup percaya kepada nama Yesus. Saudara dan saya harus menyalibkan daging. Lalu sudah dijawab, apa itu daging? Lengkap. Anda semua mengerti bahasa Indonesia, amin? Anda mengerti apa maksud daging? Amin. Cabulan, kecemaran, iri hati, amarah, roh pemecah, kedengkian, semua itu daging. Saudara mengerti arti pelita berarti alat penerangan. Tidak ditaruh di bawah kolong, ditaruh di atas supaya semua orang diterangi oleh cahaya itu. Tahukah saudara, engkau dan aku adalah terang dunia. Yang seperti kota di atas gunung. Kalau kota di atas gunung, dari kanan nampak, dari kiri nampak, dari depan nampak, dari belakang nampak, dari mana-mana nampak. Karena kita ada di atas gunung. Nah, lalu saudaraku, bagaimana orang bisa melihat pelita kita? Dari mana? Pertama, dari perkataan kita. Amin, saudara setuju? Amin? Kalau perkataan kita tiap hari kebun binatang keluar, kambing, bebek, ayam, anjing, apa lagi? Bodat, apa lagi? Bagaimana orang mau melihat perang? Dari perkataan. Perkataan yang baik, yang manis, yang membangun orang. Dan di situ orang bisa melihat kita. Saudara hati-hati. Nah, mulut ini saudaraku, seringkali kita hanya melihat orang lain yang salah. Seorang ibu duduk di jendela,
Datang suami bilang, Mama, bukan tetangga kita nyuci nggak bersih, lihat jendela ini jorok kali. Rupanya di balik jendela itu debu banyak. Jadi yang dia lihat, saudaraku, padahal jendela dia yang kotor, dia lihat cucian orang lain kotor. Seringkali seperti itu, saudaraku ya. Kita kritik orang, padahal kita nggak lihat diri kita bagaimana. Seorang anak SD perempuan jago melukis. Kemudian dia taruh lukisannya di dinding sekolah, kan di sekolah itu biasa ada dinding kan. Kemudian di bawah dia catat, apabila Anda merasa ada yang salah dengan lukisan ini, tolong dibuat tanda kali. Besoknya banyak kali tanda kali, di atas, di tengah, di bawah, di kiri, di kanan. Diperbaikinya lagi lukisan itu, ditempelnya lagi, dibuatnya lagi kalimat itu, tolong. Kalau ada yang salah, dibuat tanda kali. Besoknya banyak kali tanda kali lagi. Diperbaikinya lagi, semakin indah, ditempelnya lagi, ditaruh kalimat itu. Besoknya masih ada tanda kali. Akhirnya dia menangis sedih. Dia datangi gurunya. Pak, aku tidak tahu kenapa orang-orang membuat tanda kali, tanda salah di lukisanku. Begini nak, kata gurunya. Jangan kau tulis, kalau ada yang salah tulis. Siapa yang bisa perbaiki, tolong perbaiki lukisan ini. Dia katakan, besoknya tidak ada satu pun tanda kalinya. Kenapa? Maksudnya apa? Kalau untuk mengatakan yang salah tentang orang, seseorang itu gampang kali. Tetapi coba kalau disuruh dia jadi contoh, perbaiki dulu, kasih contoh, nggak ada yang bisa. Saudara ingat, penonton dengan pemain bola, siapa lebih pintar komentar? Nonton. Siapa yang suka nonton bola ya? Ketahuan ya? Itu sering nonton bola ya? Aduh! Sikit lagi! Aduh! Yang mana nih? Kok ke kiri sikit lagi ke gol? Marah kita sama pemain kan? Penasaran macam kita remas ya? Tapi coba kita suruh main bola, patah kaki kita. Kan gitu saudara, saya tidak komen orang lain. Coba periksa diri kita saudara, apakah kita udah benar kali? Terus kata-kata kita, kata-kata saudara ya, firman Tuhan itu gak main-main. Coba kita buka Matius 12 ayat 36. Ya, baca pertama, 1, 2, 3. Setiap kata sia-sia, bukan lagi kata-kata kotor loh saudara, hanya kata sia-sia harus dipertanggungjawabkan. Apalagi kata-kata yang najis, kata-kata yang kotor, kata-kata yang menyakiti orang harus dipertanggungjawabkan. Itu yang pertama. Dari mana orang bisa lihat pelita kita, pelita saya dan pelita saudara? Dari mana orang bisa lihat neraka? Dari perkataan kita. Kalau orang caci maki di luar sana, kita bercaci maki, sama aja saudara. Tetapi ketika kau melempar batu, orang lain melempar batu, kita lakukan yang baik, itulah kita anak Tuhan. Orang fitnah, orang menggosipi kita, orang menyakiti kita, silahkan. Yang benar pasti tetap benar. Amin. Jangan takut. Kalau Anda benar, tidak usah takut. Tuhan pasti membenarkan. Itu satu. Pelita. Coba katakan, aku adalah pelita. Dan semangat. Aku adalah pelita. Amin. Bercahaya menerangi banyak orang. Itu yang pertama. Yang kedua, dari mana orang bisa melihat pelita kita? Tentu dari perbuatan kita, saudara. Sedih sekali saya melihat di YouTube, bodohnya di YouTube diheboh-hebohkan. Dalam gereja kursi dilempar, wah, saudara lihat ada itu di YouTube. Sedih sekali. Berantem hanya gara-gara tidak seide. Lempar sana kursi, lempar sini. Ya Tuhan Yesus, mengerikan sekali. Sangat ya mempermalukan nama Tuhan. Saudara ngerti? Misalnya saya buat contoh lah, jadi topingnya
Tobi apa si Obi? Tobi adalah tetangganya. Udah gak suka tetangganya sama itu Tobi ini. Apapun yang dibuatnya pasti tidak enak di mata si tetangga. Karena memang tetangganya otaknya sudah negatif duluan. Ada seorang wanita, dia mau naik pesawat. Menunggu 1 jam lagi pesawat, dia beli kue kering, dia beli, kemudian dia duduk di kursi airport. Di sebelahnya, ya dia sudah diambil majalah, dia baca. Di sebelahnya ada laki-laki. Saudaraku, jadi perempuan dia menganggap dia taruh kuenya kan. Kemudian laki-laki ini ambil dari kue, marah kali lah perempuan ini. Mana tiket kau, gak ada otak gitu lah dalam hatinya, tapi dia tidak berani tegur. Jadi laki-laki ini ambil, perempuan ini ambil, laki-laki ambil, dia lirik, tapi laki-laki itu gak peduli, dia ambil aja makan. Akhirnya tiba waktunya perempuan ini naik panggilan pesawat. Sampai pesawat dia ini mau masukin handphonenya ke tas. Sekali dia buka, ternyata kuenya ada dalam tas. Berarti yang dimakan dia berarti kue orang lain. Coba lah, udah marah diprototin padahal kue orang yang dimakan. Sering kali begitu saudara kehidupan ini kan. Marah kita sama orang, padahal kita yang gak beres. Ya Tuhan, ampunilah aku Tuhan. Lalu pelita itu apa? Yang kedua. Tadi yang pertama pelita adalah alat penerang. Yang kedua, 2 Tawarik 29 ayat 7. 2 Tawarik 29 ayat 7. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah, orang Israel di tempat kudus. Saudara, mereka memadamkan segala pelita di dalam rumah Tuhan. Itu bisa kita ambil kesimpulan apa pelita di situ, saudaraku? Doa, pujian, dan penyembahan. Di dalam hidup kita harus ada pelita, yaitu doa, kita harus punya pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Bagaimana kita mau hidup menang di dalam menghadapi dunia ini? Bagaimana kita mau hidup menang mengalahkan daging kita kalau doa pun kita nggak pernah? Saudara yang punya waktu, di sini ada menara doa, di atas. Kapan aja saudara ingat, banyak doa, banyak berkatmu. Amin. Sedikit doa, sedikit berkat. Tidak berdoa, jangan harap. Pujian penyembahan, aku nggak ngerti Bu, apa itu pujian penyembahan? Dan kamu mari bergabung dengan pendoa. Bahkan engkau juga minta didoakan. Apa topik doamu? Katakan kepada pendoa sehingga kau didoakan. Nah, pelita itu bagaimana hidup doa kita, pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Di sini tidak berbicara tentang pendeta, koordinator, jemaat. No, semua kita adalah pelitanya Tuhan. Amin. Saksi Kristus. Upah itu Tuhan yang tahu. Bagaimana kehidupan kita di bumi ini? Upah itu dari Dia, dari Tuhan. Nah, saudaraku, kalau kita melihat di sini, saudaraku, ada mujizat dalam pujian. Saudara ingat kepada Paulus ketika dia di dalam penjara, dia memuji-muji Tuhan, dia tidak menangis, dia tidak marah, dia tidak ngomel, dia memuji-muji Tuhan dalam penjara. Kemudian pintu-pintu besi penjara itu roboh, terbuka dan roboh. Mujizat dalam pujian. Apabila ada belenggu di hatimu, ada beban beratmu, ada kesedihanmu, saudara puji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan, sehingga bebanmu itu diangkat. Amin. Sering kok saya, saudara, kalau udah ada kesedihan, ada beban, saya masuk ke dalam kamar dan berdoa menyembah Tuhan. Wah, lega, karena hanya Dia yang mampu menolong kita. Hanya Dia yang mengerti hatimu, Dia. Nah, kuasa doa, saudara jangan ragukan kuasa doa. Kuasa doa itu luar biasa. Saudara ingat, ada banyak tokoh-tokoh di Alkitab. Ketika Daniel berdoa, maka mulut singa terkatup. Ketika Esther berdoa, maka bangsanya dibebaskan dari penindasan. Ada banyak orang-orang yang berdoa, saudaraku. Hana berdoa, air matanya jatuh, tidak ada yang mengerti karena dia suaminya punya istri kedua.
mengerti hatinya. Dan Tuhan berikan anak kepada dia bernama Samuel. Dan saudara, di Alkitab katakan Petrus berdoa. Petrus. Di kota itu ada seorang bernama Tabita alias Dorcas. Tabita ini baik hati, suka memberi untuk para rasul. Dan pada suatu waktu Tabita itu meninggal, mati. Dan di rumah itu dikerumuni, semua menangis. Kemudian Petrus datang dan suruh semua pergi. Petrus berlutut dan dia berdoa kepada Tuhan. Tabita, bangkitlah engkau. Tabita itu, Dorcas itu bangkit. Saudara penasaran? Nanti saudara bisa buka itu dalam Kisah Rasul 9 ayat 40. Karena tidak ada waktu, nanti bisa baca sendiri. Kisah Rasul 9. Nah, saudara Tuhan terkasih, apa tadi wanita yang pertama adalah alat penerang. Engkau dan aku menerang dimanapun kita ada, kita menjadi terang. Kemudian hidup doa kita, pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Bagaimana? Baru yang ketiga, kita harus memiliki pelita dalam hidup ini. Apa? Ini yang terakhir, saudara. Mazmur 119 ayat 105. Oke, 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekali lagi, Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman itu pelita bagi kita, petunjuk arah kemana kita harus melangkah. Sekarang kan ada istilah kemana pun kita nggak nyasar karena ada GPS. Kalau disingkat GPS, goblok pasti sampai. Ya kan? Nggak tahu kita jalan kalau ada GPS, pasti kita dituntun, benar? Firman ini GPS dalam hidup kita, saudara. Petunjuk arah. Saya ketawa teringat kira-kira berapa bulan lalu saya ada tugas pelayanan ke Bogor. Biasanya anak saya, Felix yang menyetir, kalau tidak saya cari supir. Nah, hari itu saya punya teman, seorang pendeta, Ibu Esther. Pendeta Esther dari Manado. Jadi kami berdua pergi. Saya pikir ya udahlah, ada teman, nggak usah perlu supir lain. Kami pergi. Di jalan saya tanya kepada beliau, Ibu ngerti GPS? Nggak tahu saya. Saya pun dalam hati, saudaraku, aku pun nggak tahu. Jalan kami, saudara. Hanya berdasarkan kan ada rambu-rambu ya kan? Jalan ini tinggi kami. 1 jam lagi seharusnya. Karena dari Jakarta ke Bogor itu kira-kira hampir 2 jam. Kira-kira hampir 1 jam lagi, kok saya bingung kok nggak ada tulisan terus. Tahu ada tulisan Tanjung Priok. Nyasar sekali. Tuhan, bagaimana ini 1 jam lagi harus khotbah di Bogor? Saya bingung. Bu, bagaimana? Dia pun takut. Dari Tanjung Priok kita. Bagaimana? Kami berdoa, itu mujizat, saudara. Kami berdoa. Terus saudaraku, kami jalan terus, tiba-tiba ada belokan kiri, kami keluar tanya, jalan ke masuk tol lagi di mana ya Pak? Dia tunjukin saudara, ajaib. Dari mana ceritanya kok? Tanjung Priok itu dekat Bogor itu nggak masuk akal saudara. Nggak lama saudaraku, ketemu kami tulisan Bogor. Itu luar biasa saudara. Artinya apa? Mujizat selalu ada bagi orang percaya. Amin. Itu ajaib sekali saudara. Tulisan Bogor. Wah Bu, saudara ternyata udah mau masuk Bogor. Kira-kira 15 menit lagi harus khotbah. Sampailah kami di kota Bogor. Nah itulah, kalau anak Tuhan walaupun goblok GPS, Tuhan kasih tolong saudaranya. Nah saudaraku, firman Tuhan petunjuk bagi hidup kita. Sering-seringlah membaca firman Tuhan. Coba hitung waktu saudara. Berapa lama saudara di handphone? Berapa lama saudara baca Alkitab? Bu, kalau saya di handphone ya 15 jam. Baca Alkitab 5 menit. Saudaraku, bagaimana kita mau diberkati Tuhan kalau baca firman pun tidak pernah? Firman Tuhan adalah petunjuk dalam hidup kita. Di dalam firman Tuhan ada kuasa. Ayah saya bertobat hanya karena tulisan firman Tuhan. Dulu bapakku, saudaraku, orang yang waduh, ngawur hidupnya. Tapi mamaku bertobat duluan, lalu dia taruh Alkitab, dia taruh ada selembar kertas warta di meja. Di situ dituliskan, apalah gunanya engkau memperoleh seluruh isi dunia,
tetapi engkau kehilangan nyawamu. Lalu dia kaget, benar juga, apalah yang kucari kalau aku kehilangan nyawa. Dia bertobat. Ada seorang penjahat, saudaraku. Dia menemukan Alkitab. Terus dia pikir, wah tebal juga, ini bagus di kertas. Tiap hari dia ambil selembar, digulungnya, masukkan ke tembakau untuk merokok. Dikoyaknya merokok, dikoyaknya merokok. Suatu hari sebelum dia koyak, dia baca ada ayat Yohanes 3 ayat 16. Dia kaget, apa maksudnya? Di situ Roh Kudus menerangi hatinya dan dia bertobat. Dan akhirnya dia menjadi seorang penginjil. Nah, saudaraku yang terkasih, ada 3 yang saya paparkan hari ini tentang pelita. 1, kita adalah pelita sebagai alat penerang. Dimanapun kita ada, kemanapun kita pergi, orang melihat terang Tuhan di dalam kita. Kedua, harus ada pelita dalam hidup kita. Apa itu? Pujian, penyembahan, dan doa kita kehadapan Tuhan. Yang ketiga, firman-Mu adalah pelita, petunjuk di dalam jalan-jalan hidupku. Amin. Saudaraku, hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus. Tadi saya katakan, Anda tidak akan mampu berjalan sendiri. Saya tidak mampu berjalan sendiri tanpa Roh Kudus menguasai kita. Siapa Roh Kudus? Pribadi dari Tuhan sendiri. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hari ini, kalau kau merasa belum Roh Kudus memimpin hidupmu, bilang Roh Kudus masuklah. Ketika kau katakan Roh Kudus masuklah, aku rindu kau Roh Kudus. Aku tidak mampu berjalan sendiri, aku tidak kuat, aku tidak bisa. Maka Roh Kudus itu akan turun. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Saudara minta Roh Kudus mengurapi kau. Kita ambil beberapa menit, saudara, karena ini adalah hari pencurahan Roh Kudus. Kita mengingatnya, dan hari ini apabila engkau ingin diurapi, dipimpin, dipenuhi Roh Kudus, ya Tuhan, kau rindukan hadirat-Mu. Saudara, hanya engkau dengan Tuhan, tidak pedulikan orang lain. Hanya engkau dengan Tuhan, dan katakan, aku rindu engkau Roh Kudus. Aku rindu engkau Roh Kudus, supaya aku tidak kalah di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Shamanda. Ya Tuhan, oh Shakadu, ku rindukan hadirat-Mu. Memenuhi hatiku, memenuhi
hidup kami.